Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Melalui acara ini kita akan bersama-sama menikmati dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kembali pagi ini Tuhan. Dengan haus dan lapar akan kebenaran-Mu, dengan penuh kerinduan akan Engkau, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami dan nyatakan kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa mengerti, menangkap, dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Saya yakin saudara tidak asing dengan ayat ini. Hukum kasih. Kita akan baca. Ya, saya bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Bagaimana dia merangkumkan ya seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi dengan dua hukum saja, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Luar biasa sekali. Ya. Nah, kita akan coba uraikan sedikit demi sedikit ya tentang pengajaran ini. Yang pertama tentang mengasihi Tuhan. Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan? Ya, sesungguhnya Tuhan lebih dulu mengasihi manusia. Nah, tetapi sekarang bagaimana orang bisa dikatakan mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dikatakan oleh firman Tuhan, bukan sebagian, bukan pilih-pilih perintah yang gampang saja. Tidak, dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau sudah mengasihi Tuhan, itu harus dilakukan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, ayat yang ketiga, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya." Perintah-perintahnya itu tidak berat, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak berat. Sebab apa? Kita disertai oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya, sehingga saudara dan saya akan dimampukan melakukan perintah-perintahnya. Yang penting di sini yang harus kita tangkap adalah kalau engkau mengasihi Tuhan, lakukan perintahnya. Kalau orang mengasihi pasangannya tapi nggak mau ya dimintai tolong sama pasangannya, itu berarti nggak mengasihi. Orang mau mengasihi itu berarti mau berkorban. Ya, termasuk ini, engkau mengasihi Tuhan, engkau melakukan perintahnya, engkau berkorban apapun untuk melakukan perintahnya. Itu namanya mengasihi. Nah, luar biasanya orang yang mengasihi Tuhan itu ternyata orang itu dikenal Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, "Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah." Jadi Allah mengenal semua orang, Tuhan mengenal semua orang, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu diperhatikan hidupnya oleh Tuhan. Itu loh bahasa sederhananya. Jadi dikenal Tuhan itu artinya diperhatikan seluruh keberadaannya. Luar biasa kalau Tuhan sampai sedemikian memperhatikan kita, sedemikian mengenal hidup kita, maka kita pasti akan selalu ditolongnya. Ya. Oke, 1 Korintus 16 ayat 22 juga dikatakan, "Siapa yang tidak mengasihi Tuhan," nah ini, "terkutuklah ia," Maranatha. Ya, jadi kalau orang tidak mau mengasihi Tuhan atau malah bahkan memusuhi Tuhan, dikatakan terkutuk. Jadi nggak ada pilihannya, mengasihi atau tidak. Nggak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya adalah mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, kalau mengasihi Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan tentunya. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Ya, artinya hidupnya penuh dengan ya hal-hal yang buruk lah, ya namanya terkutuk ya. Ya, itu kita bicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama. Ya, tidak dibedakan. Walaupun dia memang yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Bagaimana mengasihi sesama itu? Mengasihi sesama itu artinya kita mengasihinya itu dengan seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dan 21. "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Jadi hukum yang kedua yaitu hukum mengasihi sesama.
Ya, artinya di sini kita nggak bisa milih, aku pilih yang pertama saja. Enggak. Kalau orang memutuskan, aku mau mengasihi Tuhan, nggak peduli dengan sesama, dikatakan itu pendusta. Ya, jadi kalau kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama. Bahkan firman-Nya berkata, kalau kita berkata mengasihi Allah, tetapi kita nggak bisa mengasihi sesama, diragukan. Apakah betul-betul dia mengasihi Tuhan? Karena perintah mengasihi sesama itu perintah Tuhan. Nah, dalam arti kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintahnya, salah satu perintahnya adalah kasihlah sesamamu manusia. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, saudara kita yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, bagaimana mungkin orang itu bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat oleh mata jasmani? Nah, disinilah kita harus ngerti bahwa ini perintah juga. Artinya, dengan engkau mengasihi sesama, berarti engkau mengasihi Tuhan. Ya, itulah hukum kasih, sering digambarkan seperti salib. Ke atas adalah mengasihi Tuhan, ya, yang horizontal itu adalah mengasihi sesama. Jadi artinya kedua-duanya harus dilakukan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, engkau juga harus mengasihi sesama kita. Mari jadikan hidup kita ini orang-orang yang penuh kasih, sehingga dunia melihat kita dan dunia memuliakan Tuhan. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang melekat dalam hidup kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dengan memancarkan kasih kepada dunia, dengan menyatakan kasih kepada dunia. Ya, jadi sekali lagi hukumnya dua ya. Hukum pertama, hukum mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya, artinya seluruh hidup kita. Ya, dan yang kedua, kasih sesama. Hukum pertama dan kedua di hadapan Tuhan itu nilainya sama. Jadi kalau orang ekstrim, aku hanya yang pertama saja, itu nanti jadi orang-orang yang radikal tetapi justru ditolak Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia mengasihi Tuhan, nggak mengasihi sesama, dia tidak melakukan perintahnya. Padahal untuk kita bisa mengasihi Tuhan, harus melakukan perintahnya. Yaitu salah satu perintahnya adalah kasihilah sesama. Mari kita belajar mengasihi sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami kembali bagaimana kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan akal budi kami. Tetapi kami juga harus mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Artinya kami tidak bisa lagi Tuhan memilahkan atau memilih salah satu di antara keduanya. Tapi kami harus melakukan kedua-duanya. Karena kalau kami mengasihi Tuhan berarti melakukan perintah Tuhan. Dan salah satu perintahmu adalah bagaimana kami harus mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinanmu ya Tuhan. Aman dan selamat dari segala mara bahaya, dari virus corona dan penyakit yang lainnya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat Tuhan juga menyertai hidup kami. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.